Dilansir dari beberapa sumber, saat ini miliarder dunia semakin banyak yang berinvestasi di sektor pertanian dan peternakan. Katanya sih alasannya untuk memastikan ketahanan pangan di tengah ketidakpastian global. Jadi mencari peluang investasi yang stabil dan menguntungkan. Gak main-main, mereka adalah para pengusaha teknologi yang sekarang beralih ke sektor agribisnis seperti Jack Ma, pemilik Alibaba, kemudian yang punya Facebook atau Meta itu dengan istrinya, Warren Buffett, bahkan Bill Gates yang punya Microsoft, dan Jeff Bezos yang punya Amazon. Mereka mulai berinvestasi di bidang pertanian, peternakan, dan perkebunan. Kita bisa juga menjalankan bisnis seperti itu dari yang paling mudah, nggak usah yang susah-susah berbasis teknologi. Seperti apa? Ikuti videonya sampai dengan selesai. Di balik meja kerja, berpeluh keringat, cucur rempah raut teri diangkat, laptop di kanan, cangkul di kiri, jadi petani kota bikin hati berseri. Tanam semangat di sela gedung tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good pagi, selamat morning. Bertemu kembali dengan Cici Petani Kantoran. Pagi ini aku kembali mengunjungi salah satu kebun yang dekat rumah ya. Akhir-akhir ini banyak banget ya berita bahwa para petinggi atau orang-orang top di dunia ini mulai beralih ke bidang pertanian. Dan ternyata nggak usah jadi petinggi ya, petinggi-petinggi dunia. Di sini aku melihat, pernah aku sharing juga mengenai usaha di bidang pertanian. Seperti apa? Ikuti videonya dan jangan lupa klik subscribe-nya. Berbicara mengenai usaha yang seperti apa sih yang bisa menghasilkan? Sebetulnya kita tidak perlu susah-susah apabila kita punya kemauan dan mengeluarkan sedikit kreativitas kita, kemampuan kita. Ini aku mengunjungi salah satu kebun yang dekat rumah. Sebetulnya kebun ini bukan jauh dari pemukiman ya. Ini dekat banget dengan pemukiman dan jalan tol. Biasanya itu banyak banget yang namanya, atau ada beberapa yang merupakan lahan tidur. Nah, ini aku lihat bisa memanfaatkan lahan tidur yang ada untuk bercocok tanam dengan menyewa lahan. Ini sudah mulai, tanamannya adalah tanaman-tanaman yang mudah seperti kangkung dan bayam aja. Ini adalah hamparan dari bayam. Bayamnya yang ini masih kecil. Jadi petaninya itu atau yang punya ini membuat beberapa area di mana ini baru masih kecil, sedangkan ini kayaknya sebentar lagi nih sudah siap untuk dipanen nih. Nah, lahannya ini seluas ini. Kayaknya kita nggak perlu belajar atau mencari-cari data apakah ini menghasilkan atau tidak, karena aku lihat ini udah bertahun-tahun dan sudah terbukti masih bertahan, dan ini pasti ada hasilnya ya teman-teman. Nah, ini yang kangkung nih. Ini tanaman kangkungnya ini kangkung yang dicabut. Dengan melihat seperti ini kayaknya kita cuman harus meniru aja, karena aku lihat tetangga aku yang melakukan usaha di bidang ini itu alhamdulillah ya berhasil apabila kita fokus. Tanamannya sederhana aja, yaitu kangkung dan bayam. Dengan kangkung dan bayam itu yang pasti ibu-ibu itu pasti ada terus ya, pasti memasak dua jenis tanaman itu atau sayur itu, pasti ada pasarnya. Wah, tuh itu jalan tol loh teman-teman, dekat jalan tol. Kalau ada lahan tidur jangan ragu-ragu, nego aja, sewa, nggak usah mahal-mahal. Kita ke sawah atau ke kebun seperti ini, dan penjualannya katanya itu bisa di daerah-daerah sini aja, nggak usah jauh-jauh ya. Bahkan suka ada yang udah ngambil aja, buka lapak dekat sini. Jadi selain kita supply ke warung-warung atau tukang sayur, itu kita bisa buka lapak sendiri di sini. Jadi dari kebun langsung jual ke konsumen. Itu memutus mata rantai untuk harga. Jadi pasti selain lebih fresh, lebih murah juga. Ini indah banget ya cuacanya pagi ini.
Dan kalau pagi-pagi ini ramai banget. Memang ini di daerah pemukiman ya aslinya. Jadi walaupun di pemukiman kita bisa melakukan usaha yang ternyata memang menghasilkan. Tinggal kita niru aja kalau kita misalnya masih bingung. Usaha-usaha di bidang pertanian ini kayaknya memang akan selalu dibutuhkan ya, baik yang menggunakan teknologi seperti petinggi-petinggi yang top itu ya, yang tadi aku share fotonya, mereka pasti menggunakan teknologi-teknologi yang sudah banyak berkembang saat ini. Kalau misalnya kita belum mampu, ya kita belajar dari awal, bisa menanam secara konvensional, di mana di sini ada bedengan, kemudian ada parit-parit untuk pengairan, juga ditambahkan seperti ini nih. Untuk aliran airnya ya. Nah, sekian dulu teman-teman dari Cece Petani Kantoran. Terima kasih yang sudah menonton video aku ini sampai dengan selesai. Cece Petani Kantoran mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petani kantoran tak kenal lelah hebat. Awali pagi dengan kopi segar, sirami cinta tanaman di pot besar. Duduk di cumi bukanlah penghalang, berkebun di kota siapa bilang itu halang. Tanam semangat di sela gedung tinggi,